Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Syafa, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Astuti. Perkenalkan, nama saya Yogi Saumino. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Hari ini saya bersama rekan saya Ibu Nina, wali kelas 5 dari SDN Pademangan 02, dan hari ini saya akan melakukan supervisi tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Bagaimana kabar hari ini, Bu Nina? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, ya? Sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. 4 hari yang lalu itu saya menyampaikan bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas panjangan, dan Ibu menyetujui itu kan? Jadi nanti ada 3 tahapan yang akan saya lakukan di tahap di observasi ini. Yang pertama itu ada tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua nanti saya akan observasi ketika jenengan itu melakukan pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang ketiga ada tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi dulu, ya, dimana harapan kita adalah kita dapat berdiskusi, istilahnya kita berdiskusi atau bertukar pikiran terkait kesiapan itu nantinya untuk melaksanakan supervisi besok, supaya nanti di dalam pembelajaran tersebut itu tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar. Dan juga yang ingin saya lihat nanti adalah bagaimana Ibu itu bisa meningkatkan kemampuan Ibu itu di pembelajaran dalam kelas itu, untuk jenengan sendiri nanti untuk menambahkan pengetahuan ataupun apapun. Saya lanjutkan untuk membuka percakapan pada siang hari ini. Kalau boleh saya tahu, Ibu, harapan Bu Rina di siang hari ini itu apa nih? Baik, Pak, terima kasih. Saya senang sekali sebenarnya Pak Yogi bisa bekerja sama dengan Pak Yogi. Siang hari ini Pak Yogi juga meluangkan waktu untuk mengajak saya untuk berdiskusi tentang kesiapan saya di dalam supervisi dengan Pak Yogi dari kegiatan supervisi besok. Saya harapkan dapat meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran itu diterapkan di dalam kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Pak Yogi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk besok, Pak. Seperti itu, Ibu. Jadi tujuan kita sama, yang intinya kita berdiskusi terkait persiapan Bu Rina dalam pelaksanaan supervisi besok, Ibu. Kalau boleh saya tahu, Bu, besok itu yang mau disampaikan itu materi tentang apa nih? Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah materi tentang hak dan kewajiban. Jadi nanti kami akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Terus tujuan yang ingin dicapai oleh siswa jenengan itu apa? Nah, baik Bapak, terima kasih. Sebenarnya di sini saya sudah merancang tujuan dan ajaran, Pak. Yang pertama ada peserta didik dapat menggali informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah di masa depan. Yang kedua ada tentang peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan benar. Oh, jadi ada 2 tujuan itu, ya, Bu, ya. Terus di area pengembangan Ibu nanti yang ingin dengan capai atau Ibu lakukan itu seperti apa? Baik, Pak, terima kasih. Untuk area pengembangan saya sebenarnya ada 2, Pak, mengenai area kognitif atau pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini untuk yang pengetahuannya saya ingin menggali informasi atau mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, sekolah dengan benar. Kemudian di area keterampilannya, Pak, siswa dapat mengungkapkan hasil dari pemecahan masalah mengenai hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga dengan
Jadi area pengembangan yang ingin capai tadi ada dua ya, jadi aspek pengetahuan kemudian aspek keterampilan. Eh, Terus berikutnya kalau rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas itu seperti apa? Baik Bapak, terima kasih. Rancangan saya ingin menggunakan sebuah strategi yang saya gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSETU. Saya membagi kelompoknya nanti untuk yang pembelajaran berdiferensiasi ada 3 Mbak, yaitu dalam tahapan kelas atau lower order skill, tahapan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk modulnya saya ingin juga menggunakan model PBL, problem based learning, dengan memberikan masalah kepada siswa, nanti siswa dengan menggunakan beberapa sita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi strategi yang digunakan tadi yang pertama adalah diferensiasi gitu. Kemudian ada itu yang diintegrasikan dengan PSE-nya ya. Terus untuk kemampuan keterampilan keaktifan siswa tadi menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah dan itu mengarah ke problem based learning. Jadi untuk penemuan metode tadi menggunakan penugasan seperti itu. Oke Pak, tadi nanti saya juga akan menggunakan penugasan tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga ceramah. Terus yang ketiga untuk media, sekarang yang terakhir ini untuk media itu seperti apa? Nah, untuk medianya saya rencananya akan membuat media PPT interaktif. Jadi tidak hanya berupa tulisan saja Pak, tapi nanti itu diintegrasikan dengan permainan berbasis online, yaitu Word. Ya. Baik Bu Rina ya, mungkin besok saya akan datang di kelas dengan dan saya ingin melihat dan juga ingin mencatat bahwa apa saja yang terjadi di kelas dengan tadi. Dan nanti setelah kita melakukan saya melakukan observasi nanti saya akan lagi ketemu dengan ibu di pasca observasi kita. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Demikian sampai bertemu lagi di kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Saunomo CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Ibu Rina dan dengan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Astuti MPD dari SMPN 1 Panti. Langsung saja Bu, ini saya mau melakukan percakapan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Yogi. Bagaimana kabar hari ini, Bu Rina? Baik ya. Alhamdulillah baik. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas kita. Kemudian untuk hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu kemarin lakukan.
Ini tujuannya untuk mengevaluasi gitu sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bisa nggak Bu? Oke. Untuk pertanyaan pertama gitu. Bagaimana perasaan Ibu eh, terkait jalannya kegiatan observasi kelas kemarin yang sudah berlangsung, Bu? Baik Bapak, terima kasih. Untuk awalnya karena masih belum terbiasa nih Pak, jadi awalnya masih merasa tegang. Tapi alhamdulillah Jadi alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan baik. Gitu. Gitu. Bisa jalannya diceritakan Bu baik. kembali untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah Ibu kemarin untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran Oke, Oke, agak Bu, ini agak apa? Mungkin karena kendala sinyal ya terbiasa mungkin. di modul. Kemudian untuk area pengembangan, Oke, bisa dilanjutkan Bu. mohon maaf Pak. Kemudian untuk area pengembangan yang saya akan kembangkan adalah area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan ini, siswa diharapkan mampu atau dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajiban di sekitar kita. Dan untuk area keterampilan, siswa dapat mempresentasikan Oh, dihitung ya. macam-macam hak dan Terus kewajiban yang ada untuk di sekitar. eh, menurut Ibu ya sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau masih belum Bu yang Ibu rasakan? Ini Bapak, terima kasih. Menurut saya, alhamdulillah untuk area pengembangannya sudah berjalan. Tapi akan tetapi kan dalam sebuah pembelajaran, saya rasa untuk berjalan secara mulus itu apa ya Pak, kurang ya Pak. Jadi masih ada kekurangan-kekurangan yang untuk dijadikan bahan evaluasi selanjutnya. Jadi tinggi menurut saya itu sudah dilakukan dengan lancar dan baik Bu. Mungkin menurut Ibu masih ada beberapa kekurangan. Mungkin kendala-kendala Ibu yang Ibu hadapi kemarin itu dalam atau saat melakukan proses pembelajaran itu eh, ini kan semua mungkin tidak hanya Ibu saja nggih. Mungkin ini maksud saya ini apakah sering terjadi atau mungkin eh, apa yang Ibu rasakan di pengembangan atau kendalanya lah. Oke, Bapak. Baik, terima kasih. Untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya, tentunya mungkin oleh guru-guru yang lainnya juga ya, Pak. Masih ada siswa yang artinya siswa yang kurang aktif. Ya. Dan juga untuk saya sendiri itu ada fokus ke yang lainnya, anak yang lainnya itu masih bebas sendiri seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi ada beberapa siswa yang dengan anggap itu masih kurang aktif seperti itu, Bu. Gitu. Mungkin Bapak, betul. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi, misalnya mungkin dalam pembelajaran kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Saya juga akan menggunakan pendekatannya sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar, yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut akan menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi uh,
seperti itu tadi ya, yang seperti yang bilang bahwa banyak kendala-kendala, misalkan tadi bagaimana dalam pengkondisian kelompok dan mungkin untuk siswa-siswa yang auditori dikelompokkan sendiri-sendiri seperti itu nih. Terus untuk rencana ke depan Bu, saat proses pembelajaran yang akan datang, eh, bagaimana Ibu nanti akan menyesuaikan kenyamanan mereka dalam menggunakan gaya belajar masing-masing siswa tersebut tadi? Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk waktunya Jadi untuk Bina tadi akan melakukan apa itu, menyesuaikan apa itu tadi gaya belajar dari tepatnya belum. didik tadi, di apa itu akan dilakukan secepat ini. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti ya bisa secepatnya dapat terrealisasikan. Selanjutnya saya beri saya mohon untuk Ibu Astuti memberikan umpan balik terkait apa tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jelas Bu. Ya, mungkin kendala sinyal. Oke, monggo Bu, mungkin juga Bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Pasca observasi ini kan kita menggunakan teknik coaching ya, luar biasa. Pak Yofi sudah berusaha untuk mengoptimalkan teknik coaching yang sudah dimiliki. Perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa kegiatan coaching untuk pasca observasi ini bukan bertujuan untuk mengevaluasi ya, bukan bertujuan untuk mengevaluasi, tetapi untuk sama untuk melihat kekuatan, melihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Tadi sudah disampaikan dengan baik dan sudah Bu Rina ya ini. iya Bu Rina Bu. Bu Rina sudah menyampaikan hambatan, kemudian sudah bersama-sama punya target cara mengatasi, dan kemudian monggo dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, insya Allah menurut saya dan Bu Nana tidak satu ruang, Bu Rina tidak satu ruangan ya, beda Iya, sekolah. iya di sekolah. Bu Rina. Iya, satu sekolah kita. Oh, satu sekolah. Hanya kok Satu sekolah. Iya. Satu ruangan Bu. Oh, nggih, ngoten. Karena kok saya pikir itu kemarin itu begini. Kalau satu ruangan itu Pak Yofi dengan Bu Lina hadap-hadapan, kamera hanya ke saya. Ternyata Bu Lina juga pakai kamera juga ini ya. Iya. Iya, makanya itu tadi mungkin katanya ya saya pikir agak berjauhan karena kok sepertinya ada sinyal yang terkadang agak susah. Nggih, tidak apa-apa, tetapi semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan lagi Pak Yofi? Oke, sampun Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Mungkin di berikut-berikutnya saya akan
coba mengembangkan lain yang mungkin mau kita Nggih, nggih. coaching. Nggih, terima kasih banyak. Nggih, Mohon selamat sudah nggih, selesai. Satu-satu tugas sudah terselesaikan. Nggih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. Terima sudah kasih Bu. Nggih, selesai saya nggih, mohon nggih Bu, izin. monggo, nggih, monggo Bu. Nggih. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.